Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Kenapa kami yang kuasai bumi kah? Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Kamu siapa? Hah? Siapa kamu, namanya siapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Di mana rumahnya? Halo semua, perkenalkan nama saya Dwi Mailasari Rahma Putri. Saya dari kelas 11 perwakilan 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya adalah 1. Dasar negara Pancasila. Pancasila tidak hanya ada sebagai dokumen resmi atau seremonial, tetapi seharusnya menjadi landasan yang mengatur dan menyelenggarakan negara. Pemberlakuan Pancasila harus melekat dalam tindakan pemerintah sebagai penyelenggara negara. 2. Tataran nilai Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai abstrak dan tetap, tidak tergantung pada perubahan waktu dan tempat. Mencakup prinsip-prinsip fundamental yang diakui secara mutlak seperti 5 sila Pancasila. 2. Nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan penjabaran kontekstual dari nilai-nilai Pancasila. Nilai ini mengarah pada strategi, kebijaksanaan, sistem, program, dan proyek yang harus sesuai dengan tuntutan zaman dan didasarkan pada nilai dasar. Yang ketiga, ada nilai praksis. Nilai praksis merujuk pada nilai-nilai yang ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan masyarakat maupun negara. Nilai ini termanifestasi dalam tindakan nyata dan dapat dilakukan oleh lembaga negara, organisasi, masyarakat, dan individu. 3. Kesesuaian dan konsistensi nilai. Penerapan nilai instrumental dan nilai praksis harus sesuai dan konsisten dengan nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental tidak boleh bertentangan dengan dasar dan nilai praksis tidak boleh bertentangan dengan nilai instrumental. 4. Tanggung jawab lembaga negara. Lembaga negara seperti MPR, Presiden, dan DPR memiliki peran dalam menyusun nilai instrumental yang menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lainnya. 5. Telaah nilai instrumental dan praksis. Penelitian lebih lanjut dilakukan pada nilai instrumental dan nilai praksis dalam praktik bernegara. Nilai instrumental mengarah pada perbuatan hukum dan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nilai praksis mengacu pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 6. Wujud nilai instrumental. Nilai instrumental tercermin dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah. Penting bahwa nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Berikut ini adalah penjelasannya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasar mengaku dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai instrumental diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E dan 29 yang mengakui kebebasan beragama, beribadah, dan meyakini kepercayaan sesuai hati nurani. Nilai praksis menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasar menghormati dan melakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14, 28A, 28B, 28G, 28I, dan 28C yang menjamin hak asasi manusia, hak hidup, hak keluarga, hak pribadi, hak bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak diskriminasi. Nilai praksis mengaku kesetaraan, menghormati hak asasi setiap manusia tanpa membedakan.
Sila ketiga Persatuan Indonesia. Nilai dasar menghargai persatuan dan kesatuan Indonesia. Nilai instrumental ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 25A, 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Nilai praksis mengembangkan sikap saling menghargai, memajukan pergaulan bangsa, dan menjunjung tinggi persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasar menghormati musyawarah dan keputusan bersama. Nilai instrumental diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2, 3, 6A, dan 19 yang mengatur tentang perwakilan rakyat, pemilihan presiden, dan kegiatan musyawarah. Nilai praksis menghargai hasil musyawarah dan ikut serta dalam pemilihan umum. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar mengutamakan keadilan sosial. Nilai instrumental diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 dan 34 yang mengatur perekonomian yang berkeadilan dan perlindungan fakir miskin dan jaminan sosial. Nilai praksis mengembangkan perbuatan luhur, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan serta tidak bersifat boros. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Atau disebut juga pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan suatu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama, sebagai cara hidup bersama, dan sekaligus menjadi pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang ditulis menjadi norma bersama, sebagai pendapat. Dalam menyusun sebuah kesepakatan, apalagi yang menjadi norma bersama, menghargai pendapat orang lain menjadi sangat penting. Semua pihak harus meletakkan norma yang akan dibuat sebagai tanggung jawab bersama. Sekolah atau lembaga pendidikan model apapun hendaknya menjadi contoh atau model yang tepat, yang bisa dirujuk oleh masyarakat. Jangan sampai sekolah justru menjadi contoh buruk bagi sebuah pemaksaan kehendak dalam membuat kesepakatan norma. Only on them seas if it's breeze. Red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve. These wanna be Chun-Lees anyway. Yeehaw. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.